Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Syafiah, NIM 18010148. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diskriminasi. Sebelum dari itu, jika kita mendengar istilah diskriminasi, pasti yang terbayang oleh kita itu adalah suatu perlakuan tidak adil dan perlakuan yang berbeda oleh sekelompok masyarakat. Nah, di sini diskriminasi itu adalah suatu pembedaan perlakuan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Nah, berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti misalnya berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, terus keanggotaan kelas-kelas sosial, dan lain-lain seperti begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diskriminasi budaya. Yang pertama yaitu adalah prasangka sosial, di mana biasanya diskriminasi kerap kali muncul karena didasari oleh prasangka. Prasangka ini muncul didasari dengan adanya rasa ketidakpahaman atau ketidakpedulian seseorang terhadap suatu kelompok tertentu. Prasangka ini juga kerap kali dipengaruhi atau diperparah dan juga diperburuk oleh adanya sebuah stigma atau cap buruk yang dapat seseorang miliki, dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya atau faktor dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya atau faktor yang kedua yaitu adalah rasa kekecewaan, di mana saat seseorang merasa kecewa, seseorang akan mengkambing hitamkan faktor apapun itu yang dapat membuat dirinya merasa kecewa. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu adalah rasa tidak aman dan rendah diri. Saat seseorang merasa terancam, seseorang akan membentengi dirinya dengan merendahkan orang lain agar dirinya kembali tidak dapat merasakan perasaan terancam tersebut. Selanjutnya, atau faktor yang terakhir yaitu sejarah. Biasanya, diskriminasi dengan faktor ini itu terjadi karena cerita-cerita pada masa lalu, sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lalu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diskriminasi budaya. Kemudian ada pengertian kesadaran budaya. Kesadaran budaya atau cultural awareness adalah kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya, kebiasaan budaya yang masuk. Selanjutnya, seseorang dapat menilai apakah hal tersebut normal dan dapat diterima pada budayanya, atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat diterima di budaya lain. Oleh karena itu, perlu untuk memahami budaya yang berada dari dirinya dan menyadari kepercayaannya dan adat istiadatnya dan mampu untuk menghormatinya. Kemudian menurut Wunderl pada tahun 2006 menyebutkan bahwa kesadaran budaya atau cultural awareness sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami perilaku manusia. Implikasi dari kesadaran budaya terhadap pemahaman kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, faktor-faktor penting dalam memahami atau menghadapi situasi tertentu pada tingkat yang dasar. Kesadaran budaya merupakan informasi memberikan makna tentang kemanusiaan untuk mengetahui tentang budaya. Prinsip dari tugas untuk mendapatkan pemahaman tentang kesadaran budaya adalah mengumpulkan informasi tentang budaya dan mentransformasikannya melalui penambahan dalam memberikan makna secara progresif sebagai suatu pemahaman terhadap budaya. Selanjutnya ada menurut Pentry dalam Sturges pada tahun 2005 mengidentifikasikan 4 kompetensi yang dapat terhindar dari prejudis, miskonsepsi, dan ketidakmampuan dalam menghadapi kondisi masyarakat majemuk, yaitu kemampuan berkomunikasi, diantaranya mendengar, menyimpulkan, berinteraksi, kemudian kemampuan proses seperti negosiasi, lobby, mediasi, fasilitasi, kemampuan menjaga informasi, tertib penelitian, menulis, multimedia,
kemampuan memiliki kesadaran dalam informasi, cara mengakses informasi dan menggunakan informasi. Keempat, kompetensi tersebut memberikan peran penting dalam menghadapi masyarakat untuk multikultural dan kesadaran budaya. Berdasarkan hal di atas, pentingnya nilai-nilai yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia akan turut mempengaruhi kesadaran budaya terhadap nilai-nilai yang dianut seseorang dan memaknainya. Penting bagi kita untuk memiliki kesadaran budaya agar dapat memiliki kemampuan dan memahami budaya, juga faktor-faktor penting yang dapat mengembangkan nilai budaya sehingga dapat membentuk karakter bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran budaya antara lain faktor yang mempengaruhi di antaranya yang pertama ada kemampuan untuk menyangkal, kemudian etika, kemudian struktur sosial dan pengetahuan atau expert abilities, detektif dan pengacara dan sebagainya. Mengembangkan kesadaran budaya dan implementasi konselor pada korban diskriminasi budaya dan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini menurut Underlay mengatakan bahwa kesadaran budaya sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Implikasi dari kesadaran budaya terhadap pemahaman kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, faktor-faktor penting dalam menghadapi situasi tertentu. Berdasarkan hal-hal itu, pentingnya nilai-nilai yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia akan turut mempengaruhi kesadaran budaya. Tentunya sangat penting bagi kita untuk memiliki kesadaran budaya agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami budaya dan faktor-faktor penting yang dapat mengembangkan nilai-nilai budaya sehingga dapat membentuk karakter bangsa. Keseragaman budaya atau multikultural ini merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya berbagai individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup yang berbeda. Keberagaman konseli seperti perbedaan budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas sekolah dan hal tersebut memerlukan pemahaman budaya. Dalam layanan konseling, keberagaman budaya ini menyadarkan guru BK tentang pentingnya kesadaran multikultural. Dalam menghadapi perbedaan, guru BK ini perlu mengubah persepsi mereka mencukupkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang budaya, memahami bentuk-bentuk diskriminasi. Konselor perlu memiliki kesadaran multikultural, yaitu menghargai perbedaan, menghargai keberagaman nilai-nilai dan keyakinan, dan kesadaran akan keterbatasan diri dalam hal budaya. Guru BK memahami pandangan hidup dan latar belakang diri dan konseli, serta mengembangkan strategi konseling yang sesuai budaya. Nah, oleh karena itu, dalam proses layanan konseling yang diberikannya, konselor tentu perlu untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konselingnya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada dalam dirinya sendiri dan juga konselingnya. Kesadaran yang akan perbedaan yang dimiliki antar keduanya menjadi salah satu cara yang paling penting untuk menjaga hubungan dan interaksi dalam proses konseling tersebut. Konselor dalam memberikan layanan konseling ini akan selalu digerakkan oleh motif altruistik atau dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik. Penting bagi konselor memahami budaya mereka sendiri dalam rangka untuk bekerja dengan konseli tanpa memaksa nilai-nilai mereka, menyinggung konseli atau perilaku nonverbal konseli yang salah diinterpretasikan untuk menghindari kejadiannya kesalahpahaman atau ketidakmengertian
maka konselor harus memiliki kesadaran akan perbedaan yang terjadi tersebut agar konseli dapat merasa nyaman. Terus implementasi konselor pada korban diskriminasi budaya, tentunya yang bisa dilakukan adalah memberikan bimbingan konseling individual. Langkah yang pertama adalah membangun hubungan yang baik antar konselor dan konseli. Yang kedua, berusaha mengklarifikasi masalah korban dengan pernyataan-pernyataan sehingga penjelasan lebih fokus. Yang ketiga, konselor berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh korban. Dari semua proses yang dilalui saat konseling, tujuan yang diharapkan yaitu pertama, korban bisa sadar apa yang telah dia dialami tidak dibenarkan. Kedua, pemberian informasi apa saja hak-hak korban yang bisa didapatkan. Ketiga, korban dapat menentukan langkah apa saja yang bisa diambil dan paham dengan resikonya akan yang diambil dan tidak akan terjadinya penyesalan di suatu saat nanti. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konseling berbasis budaya. Nah, konseling berbasis budaya di sini salah satunya suatu masalah yang berkaitan dengan persoalan budaya banyak diartikan secara berlain-lain atau berbeda. Nah, keberbedaan pemaknaan ini menyebabkan kesulitan dalam mengkonstruk perspektif dalam konseling secara pasti atau benar. Nah, secara realnya konseling perspektif budaya di sini dapat diartikan secara beragam atau berbeda-beda sebagaimana keberagaman budaya. Nah, di sini salah satunya self-acceptance atau penerimaan diri memiliki peranan yang penting dalam interaksi sosial. Karena penerimaan diri di sini dapat membantu seseorang bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tanpa self-acceptance, individu cenderung akan sulit bisa menerima orang lain sehingga akan berpengaruh sekali pada aktualisasi dirinya. Nah, dengan penerimaan diri yang baik, individu lebih bisa menyadari siapa dirinya, apa yang menjadi kelebihannya dan bisa digunakan untuk menghadapi masalah apa yang sedang dihadapinya dan tuntutan dalam menjalankan perannya nanti di masyarakat. Nah, meningkatkan self-acceptance ini dapat dilakukan dengan menggunakan konseling realita yang berbasis budaya Jawa. Nah, konseling realita ini memandang self-acceptance sebagai kondisi yang merupakan bentuk penerimaan individu tentang segala potensi yang dimilikinya, seperti kekurangannya atau kelebihannya yang dimiliki individu tersebut. Nah, dalam melakukan konseling realita ini, konselor sangat memperhatikan aspek-aspek self-acceptance ini. Nah, memperhatikan di sini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan konselor dalam mengubah penerimaan diri konseli sendiri. Nah, salah satunya yang pertama ada pengembangan keterlibatan. Pengembangan keterlibatan di sini konseli mengembangkan kondisi fasilitas konseling seperti memberikan rasa nyaman, memberikan rasa empati
untuk terkait self acceptance ini. Yang kedua ada eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Nah, pada tahapan ini meliputi segala bidang seperti dalam bidang sekolah, keluarga, teman, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pertanyaannya di sini seperti kepribadian apa yang kamu inginkan? Terus, jika kebutuhan dan keluargamu sesuai, maka kamu ingin keluarga kamu seperti apa? Atau bisa juga apa yang kamu lakukan seandainya kamu penuhi dalam kehidupan ini. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada eksplorasi arah dan tindakan. Nah, dalam eksplorasi arah dan tindakan ini meliputi mengetahui apa saja sih yang dilakukan klien untuk mencapai kebutuhannya. Nah, selanjutnya yang keempat ada evaluasi diri. Dalam evaluasi diri di sini untuk mengetahui mengevaluasi tindakan yang dilakukan konselor dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Seperti beberapa pertanyaannya, salah satunya, apa yang kamu lakukan menyakiti atau malah membuatmu memenuhi kebutuhanmu? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa perilakumu sekarang bermanfaat bagi kamu? Terus, apakah kesesuaian yang kamu lakukan dengan yang kamu inginkan sesuai? Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini yang kelima ada rencana tindakan atau planning. Nah, di sini tahap terakhir dalam konseling realitas. Nah, di tahap terakhir ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan konseling berbasis budaya ini dapat diketahui beberapa pepatah atau nilai budaya Jawa seperti Nirmo ing Pandu dan sapa gawe bakal nganggo. Nah, dapat digunakan sebagai basis pelaksanaan konseling realita dalam meningkatkan self-acceptance dengan memahami berbagai nilai yang terdapat pada ungkapan Jawa tersebut. Nah, maka kita dapat memperoleh nilai-nilai yang dapat digunakan dalam sumber pemahaman dalam konseling. Nah, sehingga pemahaman dalam konseling ditanamkan pada anak yang memiliki self-acceptance rendah menjadi meningkat, tidak rendah lagi. Baik, segitu. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, untuk hari ini kita akan membentukkan kelompok belajar ya. Nah, untuk pembentukan kelompok belajarnya itu diserahkan kepada anak-anakku sekalian. Untuk itu disilakan. Siapa? Pak, ini bertanya Pak. Baik, silakan. Kalau boleh tahu kelompoknya berapa orang ya Pak? Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk kelompoknya itu minimal adalah 2 orang dan maksimalnya itu adalah 5 orang, ya. Baik Pak. Win, aku sekolah dulu ya. Kayaknya gue ada juga aku sekolah sama kamu ya, deh. Nama
Iya, dia udah pulang duluan. Gimana kalau kita pulang bareng? Aku bawa motor, kamu yang bawa motornya gimana? Aku pulang sendiri aja. Ya udah, mending kita pulang bertiga aja. Kalian ngerasa nggak sih kalau kemarin Deni sama Adek yang jauhin kita? Aku juga kehitung banget ngajak mereka ke kantin tapi nggak pernah ngeiyain. Ya karena Iya sih, kalian tuh nggak sih kayak mereka tuh bikin kelompok tapi nggak pernah mau sama aku. Terus kalaupun dosennya yang nentuin, aku tuh kayak nggak dianggap gitu. kayaknya kita ngerasain hal yang sama deh. Apa mungkin karena kita beda agama ya, jadi mereka kayak gitu ke kita. Padahal kan kita sama sekali nggak ada niat buruk sama mereka. Bisa jadi tuh, gimana kalau kita konsultasiin masalah ini ke Kak Bayu aja? Ya udah, yuk siapa tahu Kak Bayu bisa ngerasain gimana. Yuk. Guys. Ya, selamat siang. Ya, silakan boleh duduk. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Endah Pak dari kelas 2. Oh, Endah Julianti dari kelas A2. Oke, selanjutnya. Nama Pak saya juga Delia Bunga dari kelas A2. Oh, Delia Bunga dari kelas A2. Ya, selanjutnya. Nama saya Wolfia Febrianti dari kelas A2 juga. Oh, di kelas A2 juga ya. Berarti ini tiga orang ini satu kelas ya? Iya. Oke. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Baik. Baik Pak. Baik. Baik, syukurlah kalau begitu. Bagaimana? Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Ya sih Pak, tujuan kita kesini tuh emang ada yang mau dibicarain juga. Kayak aku tuh sebenarnya ngerasa di kelas tuh kayak pilih-pilih gitu, terkucilkan, apalagi masalah kelompok gitu. Kalau masalah kelompok kayak apa ya, aku pengen ke kelompok situ nggak mau, jadi dikucilin aja Pak, nggak dianggap. Ya. Berarti permasalahannya memang ada dalam sebuah kelompok yang memang merasa gak dianggap mungkin ya. Iya. Oke, kalau Delia Bunga gimana? Sama aku, saya juga Oh. kalau misalnya saya nih mau ikut ke kantin bareng teman-teman di kelas, ada aja alasannya nggak mau gitu sama aku. Oh. Berarti sama Iya, sama. permasalahan teman juga ya. Iya. Oke, kalau yang selanjutnya gimana? Kalau saya tuh mikirnya kayak gini, karena kita ini beda agama sama mereka, jadi kita tuh kayak ngerasa dikucilkan gitu di kelas kayak gitu. Kalau apa-apa nggak mau sama kita kayak gitu. Mungkin ya itu mikirnya saya tuh karena beda agama sama Oh, mereka. iya. Baik, kalau begitu, nah ini perlu kita ketahui bersama juga ya, terutama dalam hal tadi ada sebuah permasalahan dalam hal kelompok, entah itu dengan teman sendiri atau entah itu dengan perbedaan agama. Ya, nah yang perlu kita pahami bersama bahwa memang jika ada hal seperti itu, termasuk teman kita sendiri, itu mungkin saja adalah perasaan kita saja yang memang merasa kurang dianggap oleh teman. Padahal itu biasa saja. Dan bahkan bisa juga ketika hal itu terjadi, mungkin saja teman kalian itu situasinya sedang tidak memungkinkan. Makanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan diskusi kali ini yang berkaitan dengan konseling multikultural? Jadi artinya permasalahan tadi yang kalian alami itu ada kaitannya dengan multikultural. Jadi artinya bahwa dalam multikultural itu salah satunya itu bisa jadi ketika berbedanya agama menjadi sebuah permasalahan. Contohnya adalah hal seperti itu. Tapi ada yang perlu kita catat juga, jangan sampai walaupun berbeda agama tersebut itu tetap harus ada rasa menghargai. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Ya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa Bapak bantu kembali? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga itu bisa teman-teman aplikasikan. Seperti itu ya. Saya izin pamit. Oh, iya boleh, Terima kasih ya, silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya silakan.